Setiap bulan Ramadan biasanya kita langsung kebayang suasana yang penuh berkah, makanan khas buka puasa, pasar yang ramai banget. Tapi ada satu hal yang ikut setiap bulan Ramadan, yaitu inflasi musiman. Harga-harga naik, kebutuhan meningkat, dan banyak orang jadi boros tanpa sadar. Di Indonesia, hal ini sering terjadi, bahkan hampir setiap tahun ketika menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Harga bahan makanan pokok seperti beras, minyak, daging, dan cabai pasti melonjak. Kenapa begitu? Karena permintaan naik drastis, sedangkan stok barang belum tentu ikut naik. Masyarakat cenderung belanja berlebihan untuk keperluan buka puasa dan Idul Fitri atau Lebaran. Hal inilah yang membuat harga melonjak tinggi, dan inilah yang disebut inflasi musiman. Padahal kalau kita pikir, bulan Ramadan harusnya jadi momen untuk menahan diri, bukan malah konsumsi berlebih. Tapi pada kenyataannya malah banyak orang yang lebih konsumtif di bulan suci ini. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi Islam, fenomena ini bisa menjadi bahan refleksi. Islam mengajarkan agar kita seimbang dalam konsumsi, tidak boros tapi juga tidak kikir, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya inflasi musiman ini bisa dikurangin apabila masyarakat menahan diri dari perilaku konsumtif dan berbelanja sesuai kebutuhan, bukan karena nafsu. Di sisi lain, produsen atau pedagang juga mempunyai tanggung jawab moral. Menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang untuk keuntungan besar itu dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa menimbun barang agar harganya naik, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Menurut saya, fenomena inflasi Ramadan bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Kita perlu belajar gaya hidup Islam dalam konsumsi, yaitu sederhana, cukup, dan penuh rasa syukur. Di sisi lain, pemerintah juga bisa berperan lewat pengawasan harga, distribusi bahan pokok, dan edukasi keuangan masyarakat. Tapi yang paling penting yaitu kesadaran individu. Mulailah dari diri sendiri, berbelanja secukupnya, tidak boros, dan ingat bahwa keberkahan bukan dilihat dari seberapa banyak barang yang kita punya, tetapi dari rasa cukup dan syukur kita kepada Allah. Jadi teman-teman, mari kita jadikan Ramadan bukan bulan yang konsumtif, tetapi bulan yang penuh kesadaran ekonomi dan spiritual. Kendalikan keinginan, syukuri rezeki, dan bantu ekonomi umat dengan cara yang halal dan adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.